Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak penonton YouTube Mersa Family. Sekarang saya berada di Surau Gadang, Korong Singedare, Nagari Koto Gadang, Koto Anau. Nih Surau Gadang. Dan seperti ibu bapak lihat di bawah itu ada kegiatan sepertinya. Ada bapak-bapak yang lagi bekerja. Nih ada Bapak Onderus Tatua Begindo Sati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kegiatan apa kini ya, Kak? Kegiatan program pisau. Oh, program pisau. Program pisau. Jadi ini kita melansir untuk timbunan. Timbunan pengerasan jalan. Jadi kita lansir. Dibawa ke lokasi jalan. Nama lokasi jalannya, Kak? Jalan Buas Panjang, Jorong Tumbulun, Nagari Kota Gadang. Jadi timbunan ko kita betul dari Salaweh. Terus kita tumpuk karena kendaraan tidak bisa masuk. Terpaksa kita lansir ke lokasi dengan menggunakan kendaraan roda dua. Di samping itu kita bisa mempekerjakan masyarakat dan pemuda setempat. Jadi ada juga peluang pekerjaan untuk sana itu. Jadi rencanya yang kita supaya ke bawah. Rancak mana, Kak? Lokasi baru, Kak? Lokasi baru. Ya, Pak. Jadi ibu bapak penonton YouTube Mersa Family, sekarang kita jalan-jalan ke lokasi. Menurut kabar yang kita dapat, view atau pemandangan lokasinya juga cukup indah, cukup bagus. Di mana ada pemandangan persawahan yang menghijau dengan latar belakang perbukitan di Bukit Barisan. Ini jalan yang kita tempuh sekarang, ini dulu merupakan pemakaian dana DAK Kabupaten. Jadi kelanjutannya kita gunakan program pisau. Kebetulan untuk Nagari Kota Gadang Kota Anau dengan bantuan program pisau dari anggota DPRD Pusat dari Partai PAN, yakni Bu Atari Loti Ardi. Beliau sudah banyak membantu program-programnya untuk Nagari Kota Gadang Kota Anau. Jadi ini lanjutan dari dana DAK, saya lanjutkan dengan dana pisau. Ini juga ada program beliau juga, ini program P3 TGI juga dari Ibu Atari Loti Ardi. Ini program pada tahun 2020 ya. Untuk mengairi kasawan yang ada di lokasi bagian Buas Panjang. Jadi dengan tali banda ini cukup besar manfaatnya untuk masyarakat kita. Biasanya air yang ditampung untuk ke bawah acok bocor di tanda. Jadi berarti sampai ke sasaran. Alhamdulillah dengan adanya program P3 TGI, air menjadi lancar sampai ke lokasi persawahan. Nah di sini lahan persawahan yang dihadiri dengan menggunakan air bandar Buas Panjang ini cukup luas juga. Lebih kurang 80 hektar sawah. Bagi Nagarian Kota Anau. Jadi ini air ini juga sampai ke negeri sebelah, negeri tetangga, yakni Nagari Kinari. Jadi bersambung air ini ke Mapangannya. Ini sumber airnya juga dari sumber air Batang Lembang. Jadi ada program yang sekarang kita laksanakan, program pisau. Program pisau. Kota Gadang Kota Anau. Kita lanjut ke bawah, Kak. Itu hamparan Bukit Barisan. View-nya cukup bagus. Bagus, Pak. View-nya. Ini kita kemas, bisa kita jual nanti ini. Pemandangan yang bagus. Jadi dengan lahan persawahan, ada jalan yang bagus. Kapan dulu nanti
lakukan pengecoran jalan. Kita berharap bisa jalan ini dicor. Jadi bisa berdaya guna untuk masyarakat yang lewat di sini, kemanfaatannya. Karena urat nadi dari suatu perekonomian itu adalah jalan. Kalau jalan ini sudah dibuka, ini akan menunjang perekonomian masyarakat kita di Nagari Kucolo. Jadi daya tempuhnya jadi singkat, jadi waktu terhemat. Biasanya kita petani di sini membawa hasil tanamannya ke rumah atau ke heler, itu 100 sukat padi itu keluarnya 10. Jadi dengan adanya akses jalan ini, dari yang 10 sukat padi yang dikeluarkan menjadi 2 sukat padi karena sudah memakai kendaraan sepeda motor. Nah, jadi waktu cepat, pengeluaran sedikit. Itu ibu bapak, ada ibu-ibu yang sedang ke sawah, sepertinya basiang atau membersihkan gulma-gulma pengganggu padi. Mulai dari sini kita pemanfaatan dana pisau. Jadi dana pisau dari sini mulai kak? Di sini kita mulai. Ini pengecorannya menggunakan dana pisau. Ya, seperti ibu bapak lihat ini ada sambungan baru. Alhamdulillah, nolnya dulu ini jalan setapak. Setapak untuk menempuh ke pesawahan. Jadi belum bisa dilewati oleh kendaraan roda 2. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, seluruh masyarakat yang telah ikut bersuadaya menyumbangkan tanahnya untuk dipakai sebagai akses jalan. Jadi kami ambil kiri dan kanan lebih kurang 1 meter 1 meter. 1 meter 1 meter kak? 1 meter. Jadi akses jalan ini bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2. Roda 2. Bahkan mungkin nanti dengan roda 4 ini bisa ditempuh nih. Bisa ditempuh dengan roda 4. Karena lebar jalan yang kita buka ini ada 3 meter. Ada yang lebih 3 meter. Jadi kami ucapkan terima kasih dukungan dari masyarakat, dukungan dari pemerintah Nagari, dukungan terutama bantuan daripada Ibu Atari Gauti Adi, anggota DPRI Pusat yang sudah mengucurkan programnya ke Nagari Koto Gadang Koto Anau. Jadi Ibu Atari, kami atas nama masyarakat Nagari Koto Gadang Koto Anau mengucapkan ribuan terima kasih. Karena jalan ini masih terbengkalai, kami mohon kepada Ibu untuk bisa tepat guna dan berdaya guna dimanfaatkan oleh masyarakat sampai ke sasarannya. Karena tempuhan jalan kita panjangnya lebih kurang dari awal tadi sampai ke sasaran akhir 800 meter. Nah, jadi sekarang masih tinggal lebih kurang 500 meter lagi ke bawahnya baru sampai sasaran ini. Ini menjadi jalan utama bagi warga yang tinggal di bawah untuk menempuh menuju ke Koto Gadang Utara. Misalnya warganya mengeliling jalan ke arah Sawabaru Kinari. Jadi dengan jalan ini menjadi akses utama bagi mereka. Jadi tempuh anak sekolah lewat sini, hasil pertanian dibawa lewat sini.
Tuh di seberang sana pemandangan Cukup bagus, view-nya cukup bagus. Kita tengok secara bersama tadi. Alam di Nagari Koto Gadang Koto Anau cukup indah dan udaranya cukup sejuk. Udaranya sejuk. Jadi ketinggian Nagari Koto Gadang Koto Anau lebih kurang 650 dari permukaan laut. Jadi apapun tanaman ini kan ada di pinggir-pinggir sawah, ada cengkeh. Ini cengkeh ini sempat membawa kejayaan Nagari Koto Gadang Koto Anau. Ini termasuk Nagari Koto Gadang Koto Anau termasuk hasil cengkeh untuk penunjang perekonomian Nagari Koto Gadang Koto Anau. Jaya Koto Anau dengan cengkeh di tahun 50-an. iya, iya. Ini pernah mengukir sejarah. Nah sekarang harga cengkeh mulai menurun, jadi semangat petani agak lesu dengan menanam cengkeh. Jadi inilah pengerasan kita lakukan karena inilah hanya lahan persawahan. Swadaya dari masyarakat memberikan sumbangan tanah sawahnya dengan keikhlasan karena mereka sangat membutuhkan. Jadi mereka ikhlas memberikan tanah mereka digunakan dipakai untuk jalan, mereka sumbangkan dengan cuma-cuma tanpa ada biaya ganti rugi. Jadi alhamdulillah karena program ini juga tidak ada program ganti rugi lokasi. Jadi di program tidak ada karena ini dibutuhkan swadaya dari masyarakat banyak. Jadi alhamdulillah swadaya dari warga Nagari Koto Gadang Koto Anau sudah cukup banyak dengan menyumbangkan tanah mereka, tanah sawah, tanah produktif yang disumbangkan untuk jalan. Sementara jalan juga sangat mereka butuhkan. Jadi biasanya membawa hasil pertanian di sini biayanya besar, sekarang jadi kecil. Membawa pupuk ke lokasi biaya yang besar, sekarang jadi kecil karena sudah ada akses jalan. Jadi ini adalah merupakan urat nadi perekonomian bagi petani, sangat dibutuhkan. Tapi bagusnya lagi, ini kalau bisa harapan masyarakat di sini, ini kalau bisa Pak Datuk kita cot. Berdoa kita berharap kita kepada Ibu Atari Gotiadi yang mempunyai program ini, yang mengucurkan program ke Nagari Koto. Kalau dapat ini nanti ya ada pengicorannya, tindak lanjutnya ada di cornya. Kita akan berupaya mengusulkan kembali kepada Ibu Atari Gotiadi, tokoh dari masyarakat Kabupaten Solok yang mewakili masyarakat Kabupaten Solok, khususnya Sumatera Barat pada umumnya. Beliau sudah banyak berbuat, beliau bukan omongan yang beliau keluarkan, tapi adalah perbuatan bukti nyata. Banyak kita saksikan sekarang perbuatan yang telah dilakukan Ibu Atari Gotiadi untuk membangun Kabupaten Solok dan Sumatera Barat. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Atari Gotiadi, anggota DPRI Pusat dari fraksi PAN yang sudah membantu masyarakat Solok dan Sumatera Barat. Jadi kita lanjutkan apa ya? Sampai ke ujung ya. Ya. Nanti hasilnya dari lonjong bawah ini kan bagus ya lakukan penimbunan dengan sirtu. Jadi sirtu ini kita datangkan dengan mobil dari daerah Solaweh. Jadi diantar kemari, dari penumpukan tadi kita hansir lagi dengan sepeda motor. Jadi sepeda motor kita bisa mempekerjakan pemuda-pemuda kita yang ada di sekitar Jorong Kemudian ini. Aku paham, Mak. Jadi itu ini mungkin mengganggu dari jalan nantinya. Terpaksa kita gali, kita buang. Sesuai dengan petunjuk dari fasilitator, dari teknisnya, ini harus kita buang. Bila kita lakukan pelaksanaan. Jadi kegiatan kita sudah finishing nih. Sudah finishing ini perbaikan sedikit-sedikit. Timbunan masih tinggal. Sesuai dengan kesepakatan pemerintah, mungkin kota kita habisnya berakhir sampai bulan ini, akhir bulan ini. Tanggal 31 November nih. Jadi habis kegiatan kita. Sudah, kerja kita sudah 100%. Sudah kita tinggal menggunakan dengan pemerintahan orang Balai. Ini turunan di bawah ini unik nih Kak. Kita jalan dulu ke bawah.
Bapak lihat di sini sudah mulai ada rumah-rumah penduduk, satu dua, tuh di bawah sana juga ada. Jadi selama ini jalannya masih jalan pematang sawah atau jalan setapak. Jadi masyarakat di sini sangat berterima kasih sekali atas dibukannya jalan ini. Ya ibu bapak, dari sini baru kita dapat melihat view yang betul-betul indah. Coba saya lihat dulu sekeliling pemandangannya. Gimana ujung programnya? Jadi dengan kegiatan Dana Pisau 2020 ini, karena untuk pisau di Nagari Koto Gadang Kotanau kita bagi 3 jorong. Jorong Timbulun pengerjaannya pembukaan jalan ini, pengedaman di pinggir. Yang kedua pengecoran jalan di jorong Tapek Laju. Dan yang ketiga kita gunakan untuk akses air bersih, saluran air bersih pipa di jorong Ayange. Jadi ada 3 titik lokasi dari program Dana Pisau sekarang. Jadi kami berharap ini untuk jorong Timbulun ini masih banyak kekurangan. Sampai di sinilah dengan kemampuan Dana Pisau dan swadaya masyarakat yang bisa kita kerjakan dengan anggaran dana yang ada. Jadi harapan masyarakat di Nagari Koto Gadang Kotanau kepada Ibu Atarigo TLP, mudah-mudahan untuk tahun depan ada pisau lagi supaya jalan ini bisa sampai ke sasarannya. Lebih kurang dari sini ada lebih kurang 500 meter lagi. Baru sampai ke akses pemukiman yang di sana juga banyak rumah masyarakat. Jadi kita berharap mudah-mudahan Ibu ini mendengar dan mengabulkan permintaan masyarakat Nagari Koto Gadang Kotanau. Yuk kita tengok ke Bapak. Sambil jalan Pak, ini ya, ini sepertinya irigasinya juga bagus. Irigasi program P3 TGI tahun 2020 nih. 2020 baru. Jadi, dengan adanya air ini masyarakat petani sangat bersyukur. Jadi airnya lancar, kan cukup besar nih Pak airnya. Bisa disorot, besar nih airnya nih. Nah, bisa banyak lahan sawah yang akan bisa dialiri dengan ini. Dan program P3 TGI ini juga terbengkalai karena belum sampai ke sasaran. Ini juga yang menghukum dana mungkin nih, dana program ini. Sedikit jadi, Bapak, dulu anggarannya dari mana nih Pak? Ini anggaran juga dari program Bu Atari. Oh, program P3 TGI adalah program dari Ibu Atarigo TRD. Tahun 2020. 2020. Jadi Kotanau juga dapat P3 TGI. Karena masih banyak kebutuhan-kebutuhan untuk petani di Nagari Koto Gadang Kotanau yang sangat dibutuhkan. Ini sangat dibutuhkan ini. Sangat dibutuhkan sekali. Karena kalau dilakukan pembangunan dengan dana Nagari mungkin tidak mencukupi Pak. Anggaran Nagari tidak mencukupi. Jadi irigasi ini di mana ujungnya Bapak? Ini sampai ke air Batang Lembang. Yang sudah dikerjakan? Ini sampai ujungnya Pak. Ujung. 20 lah. Ini panjang tali bandar sampai sini 377,4. 377,4 itu yang bisa dibangun dengan dana P3 TGI ini. Jadi ke bawahnya masih parit-parit masih tanah, ini juga bisa kebocoran-kebocoran. Jadi airnya juga tidak sampai ke sasaran nantinya. Jadi kita berharap lagi masih berharap kepada wakil kita di pusat, Ibu Atarigo TLP, supaya dapat mendengarkan ini, mengabulkan permohonan masyarakat Nagari Koto Gadang Kotanau, khususnya petani yang ada di sini. Dia sangat berharap
dia juga para petani warga Nagari Koto Gadang Anau sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Ibu berada dalam keadaan sehat dan selalu memikirkan masyarakat Kabupaten Solok, Koto Anau khususnya. Coba. Tadi mau jalan. Sebelumnya dibangun itu jalannya kayak gini, Pak. Oh iya iya iya. Nah, ini setapak. Ini nolnya kayak gini nih. Sama Iya, iya. mulai di atas nolnya kayak gini. Jadi jalan setapaknya awalnya seperti ini, jalan pematang Ayo sawah. di samping irigasi. Sedangkan lahan di sini cukup luas Pak ya, lahan pertanian sawah ya. Padi menguning Pak, kan nampak nih. Padi Iya. mulai menguning. Ini sebentar lagi petani kita panen. Iya iya Sebentar iya. lagi panen. Pandangannya bagus, Pak. Kalau kita bikin bagus. Warganya, petaninya bersahabat. Kak, mungkin sudah sampai di ujungnya ya. Jauh lagi jauh tuh. Oh, perumahan masyarakat, Pak. Kan nampak. Ini nampak. Di situ kan nampak. Jadi ke bawah itu kira-kira 500 meter lagi Bapak. 500 meter lagi itu ada pemukiman masyarakat. Berarti Nah, itu jadi- lagi PR kita. PR kita untuk kedepannya. Kita berharap pada wakilannya kita, Ibu Hatari Kotiati, untuk dapat membantu masyarakat petani ini. Jadi biasanya kalau anak-anak warga di sana pergi sekolah, dia jalan sini, jalan setapak nih. Sekolah, Iya, iya. sekolah ke, ada yang di SD Koto Anau, ada yang di SMP dan SMA Koto Anau. Mereka yang bermukim di sana jalan kaki loh ini. Jadi kalau seandainya jalan ini sudah diperbaiki, mereka sangat bersyukur. Bahkan mereka berharap mudah-mudahan ini bisa dibangun Pak sampai ke tempat pemukiman kami. Coba kita lihat. Ko judulnya Mangolak. Makan kolak basamu di tepi sawah. Lawanan sa air at sini. Bakit kayo? Ini tulo lama pada buku. Nawa na ilo na ilo. Jangan dia. Dah. Ada. Ini barang may nami ko na. Wala. Ang yang. Yuk, Mara. Lebih tambah sekali Mara. Kulang ya. Serat sejenak kan bola. Ah. Iya lah, man, baru gerak ke satu ada. Penonton makan kolak nak. Kolak kacang padi, pakai ubi, pakai pisang. Tambah lagi roti. Mana? Okey. Lah kenyang Mara. Alhamdulillah. Tanggal lah kita dulu lagi tua.
Ya, Kak Indo. Otak balik sesudah makan kolak. Ya. Nah, itu kan itulah. Gak balik atas. Ya, Pak Dokter. Mencari bantuan. Ah, itu. Orang kampung mencari bantuan. Ya. Dapat. Masih percaya aja orang kampung awak. Oh, mana dah? Dah balik lah. Ah, ya dah. Masih. Ah, dah. Doakan. Iya dah. Mana? Ayo dah. Terusnya orang kek dulu korangnya. Baik, Bapak Onderu Setua Bagindo Sati, rutenya telah kita jalani, baik itu jalannya dan irigasinya sudah sama-sama kita lihat. Memang kita lihat sangat mencakup sekali lahan persawahan yang sangat luas dan membuka akses jalan baru ke perkampungan masyarakat yang ada di bawah. Mungkin yang akan saya tanyakan kepada Bapak itu kata penutup dari Bapak. Terima kasih. Kami sebagai Ketua BKAD Kecamatan Limang Jaya dari Kota Padang Suanau sudah melaksanakan kegiatan program pisau yang merupakan program dari anggota DPRD Pusat Ibu Atari Gopiardi yang telah mengucurkan programnya ke Kota Suanau. Dan hal tersebut kami sebagai BKAD sudah kami laksanakan dengan sebaik mungkin dan sudah diordnen oleh orang balai. Jadi alhamdulillah pekerjaan kami sudah 100% untuk 3 titik tersebut. Jadi ini masih tinggal sedikit timbunan. Jadi ini sudah selesai. Dan juga dengan anggaran dana tersebut, cuman sampai di sini masih tinggal sedikit karena anggarannya kurang. Dan akses jalan ini juga masih ada lebih kurang 500 meter lagi sampai ke pemukiman masyarakat yang di Kubung nama daerahnya. Kubung perbatasan dengan Jorong Tembulun dengan Jorong Baruah Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi. Jadi ada menghubungkan 2 kecamatan dan 2 nagari ini. Jadi sangat besar manfaatnya, hubungan kita semakin dekat. Jadi kami berharap sebagai Ketua BKAD menyampaikan ucapan terima kasih dari warga masyarakat Nagari Kota Padang Suanau yang sudah dapat menikmati akses jalan ini walaupun baru sebagian. Nanti mereka juga berharap sampai tuntas ke tempat pemukiman mereka. Jadi ini lebih tepat guna dan berdaya guna untuk masyarakat petani yang ada di lingkungan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Atari Gopiardi, anggota DPRD Pusat dari Partai PAN, Partai Amanat Nasional yang sudah membantu masyarakat Nagari Kota Padang Suanau, Nagari Kabupaten Solok dan Sumatera Barat pada umumnya. Beliau sudah cukup banyak berbuat. Mudah-mudahan beliau berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu memikirkan masyarakat Kabupaten Solok dan Sumatera Barat ke depannya. Jaya PAN, selamat Ibu Atari Gopiardi. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas waktunya yang telah membawa kita jalan-jalan melihat programnya. Mungkin videonya saya tutup sampai di sini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.